Di tengah kehebohan deklarasi koalisi baru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ini mendadak KPK ikut mengumumkan bakal meriksa lagi Cak Imin. Ini terkait dengan kasus korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di tahun 2012 lalu. Berita yang sungguh mengesalkan. KPK terkesan kekurangan isu dan juga aksi. Pencitraan melulu dan cari panggung. Tidak beda dengan polisi yang suka ngumpet di pojokan. Tahu-tahu, nongol saat ada pengendara yang salah belok atau melanggar lampu merah. Benar-benar mengesalkan. Sudah 11 tahun kasus Cak Imin di Kemenaker Trans diusut tidak jelas. Kini diramaikan lagi setelah ketum PKB itu deklarasi menjadi cawapres. Apakah KPK ikut numpang ngetop? Ya, sesungguhnya sepak terjang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal pendiriannya di tahun 2004, ini perlu didukung. Senang rasanya kalau ada menteri dan juga pejabat tinggi kena OTT atau dibui agar ada efek jera untuk pejabat negara yang lain, termasuk Cak Imin tentunya. Masyarakat awam juga memberikan dukungan pada lembaga anti rasuah ini di awal sepak terjangnya. Namun semakin lama citranya makin merosot. Pergantian para pemimpin KPK makin memerosotkan mutu kerja KPK. Kasus-kasus besar banyak yang kembali ke tangan polisi dan Kejaksaan Agung. Dan KPK usut kasus recehan saja. Puncaknya, pada pengumuman ikut acara Cak Imin di panggung pencapresan 2024 ini, justru memberi kesan KPK cuma mau ikut tampil di depan kamera, mencuri adegan, ikut manggung, cari perhatian. Bukan usaha serius untuk mengusut kasusnya. Sebab kasus di Kemenaker Trans yang heboh dengan kardus duren itu seperti dipeti eskan, dibiarkan terendam. Ya, kurang lebih sama dengan kasus e-formula yang diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga ramai mau periksa jelang pencapresan dan kini padam. Selama kasus kardus duren diusut, Cak Imin menyelesaikan tugasnya Menaker Trans di periode 2009 hingga 2014. Lalu terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2018-2019 dan kini Wakil Ketua MPR RI dari tahun 2019 hingga sekarang. Banyak alasannya merendam dan juga mem-PTS-kan kasus tersebut. Ya, suka-suka KPK membuat alasan saja. Yang intinya pengusutan tidak jalan. Mendadak kini KPK ikut heboh saat Cak Imin naik panggung sebagai wapres. Ada kesan untuk menggertak minta 86. Kok seperti modus penegak hukum di masa lalu? Dalam rangka meningkatkan daya tawar, terutama terkait sogokan, alias uang damai. Kita lihat juga, setelah Anies Baswedan dipanggil KPK dan dimintai keterangan terkait kasus pengadaan lahan Munjul Jakarta Timur untuk rumah susun. Kini adem ayem. Nah, apakah sudah ada saling pengertian dan 86? KPK mengira kita, warga Indonesia, ini masih sebodoh dulu. Gitu barangkali ya. Dari gedung KPK, Asep Guntur selaku pejabat pelaksana tugas Deputi Penindakan dan juga Eksekusi KPK ini memastikan akan melakukan pemeriksaan kepada sosok yang menjabat sebagai ketum PKB itu untuk mengetahui fakta di balik kasus tersebut. Semua pejabat ditembus waktu kejadian itu dimungkinkan akan dimintai keterangan. Kenapa? Karena kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kami mintai keterangan. Lalu bagaimana? Kan janggal. Jadi,
Semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan pada bukti-bukti tersebut akan diminta keterangan. Demikian kata Asep Guntur kepada awak media pada Jumat 1 September 2023. Meski demikian, Asep belum bisa bicara lebih jauh kapan pemeriksaan Cak Imin dilakukan. Saat ini, kata dia, tim KPK sedang melakukan upaya paksa dengan menggeledah lokasi-lokasi yang diduga masih bertalian dengan terjadinya rasuah tersebut. Yaitu pun, kata Asep, mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait kasus tersebut. Asep juga mengakui kalau lembaga anti rasuah juga sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara atas korupsi itu. Sudah 11 tahun sejak meledak di tahun 2011 masih mencari bukti dan menghitung kerugian negara. Alasannya basi banget kan? Presiden Jokowi dalam 2 periode pemerintahannya telah bersusah payah menjauh dari investasi politik ke penegak hukum dan membebaskan institusi hukum melakukan tugasnya. Ya kan? Tanpa cawe-cawe. Tanpa cawe-cawe Pak Presiden. Tapi aksi KPK yang sering nimbrung isu-isu yang sedang panas, tokoh-tokoh yang jadi berita berdampak buruk pada nama baik lembaga negara selaku wakil pengusaha. Maka dengan mudah KPK memantik reaksi bahwa hukum memang di bawah kendali Pak Lurah, sebutan di belakang panggung untuk Presiden Jokowi. Ya, KPK sengaja membangun kesan politik dan kekuasaan dicampurkan yang berdampak merusak independensi Presiden Jokowi dalam urusan seperti ini. Tidak menyadari atau memang sengaja? Kenapa KPK sok naif dalam hal ini?